Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat otomotif. Jumpa lagi di channel saya, Guru Kontekstual. Ya, hari ini kita akan belajar sedikit mengenai sekring. Ya, tentunya sobat otomotif sering menemui sekring. Dan di sini kita akan sharing atau berbagi pengalaman bagaimana mengecek sekring. Ya, di video saya sebelumnya mungkin sobat otomotif sudah melihat bahwasanya untuk pengecekan sekring ini bisa dilakukan dengan multitester. Namun kali ini kita akan mencoba mengecek sekring dengan menggunakan satu daya dan diberikan beban apakah sekring tersebut dalam keadaan terhubung atau putus. Ya, seperti biasa saya sudah menyiapkan beberapa contoh sekring. Di sini semuanya adalah sekring kendaraan, ya, sepeda motor. Di sini ada yang tipe tabung, kemudian ini yang tipe pisau atau blade fuse. Ini yang terbaru ya untuk sepeda motor injeksi, modelnya seperti ini. Kemudian saya juga ada contoh sekring yang lainnya seperti ini. Ini hampir sama dengan tipe tabung, namun kalau kita perhatikan di sini pada bagian dalam tidak kelihatan. Nah, terkadang sekring yang seperti ini kadang kita bingung menentukan apakah putus atau tidak. Makanya sekring bisa dikatakan sebagai komponen yang menyesatkan atau membingungkan. Ya, untuk kali ini saya akan mencoba menjabarkan bagaimana mengecek sekring menggunakan catu daya yang biasanya kita lakukan pengecekan dengan multitester atau avometer. Sekarang kita akan mencoba mengecek sekring dengan catu daya. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu sekring ya. Ya, sekring itu termasuk dari komponen listrikan. Kalau di sepeda motor ya komponen kelistrikan sepeda motor ya. Kalau di elektronika ya komponen kelistrikan elektronika yang berfungsi membatasi arus listrik. Ya, jadi dia berfungsi membatasi arus listrik. Jadi kalau dia dilewatkan listrik yang melebihi batas kemampuannya, jadi sekring itu punya batas kemampuan, biasanya tertera di sini bagian atas, kelihatan ya sobat otomotif. Kalau yang tipe seperti ini terpasang di sini ya, ada angkanya 10 ampere, 15 ampere. Kalau yang seperti ini ada yang 20, ada yang 25 ampere ya. Jadi perlu sobat ketahui bahwasanya sekring itu mempunyai satuan ya, biar sobat otomotif tidak salah memahaminya. Dia dalam satuan ampere, disingkat A. Jadi kalau terbaca di sini katakanlah 10 ampere, berarti sekring ini mempunyai batas kemampuan maksimal 10 ampere yang bisa arus lewati. Selebihnya sekring akan mulai mengalami kelelahan, panas, kemudian memijar dan akhirnya putus atau melebur. Makanya sering disebut dengan pengaman lebur ya. Saya juga sering mengkontekstualisasikan ya, jadi sekring itu seperti jembatan ya. Ini ada jembatan, nah ini jembatan. Jadi jembatan ini tentunya mempunyai batas kemampuan atau tonase. Kalau jembatan dilewatkan kendaraan yang melebihi kemampuannya, jembatan ini akan lama-lama retak, patah, bahkan putus. Sama sekring jika dilewatkan arus ya, ini arus
yang melebihi batasnya, misalkan saya contohkan 10 ampere, sekring ini akan lama-lama akan panas, akhirnya memijar dan pada akhirnya akan putus atau melebur. Ya, ini hanya sebatas animasi atau saya kontekstualkan ya, biar mudah sobat otomotif memahaminya. Jadi dasarnya sekring adalah sebuah jembatan arus. Ya, ini jembatan tapi untuk dilewati arus. Umumnya kan jembatan dilewati kendaraan yang punya kemampuan atau tonase tertentu. Sedangkan kalau sekring itu jembatan arus yang mempunyai kemampuan dalam satuan ampere. Baik, bagaimana mengecek sekring menggunakan catu daya? Ya, mudah sekali ya sobat otomotif. Namun sebelumnya bisa kita cek dulu ya, biar nanti sobat otomotif tidak terkecoh sekring yang putus dan tidak. Itu seperti apa? Saya ada multitester yang analog, kita lihat ya. Multitester analog ini sudah saya kalibrasi ya. Biasakan sobat otomotif selalu mengkalibrasinya dengan cara memutar knobnya pada posisi kali 1 ohm, kemudian hubungkan positif dan negatif. Nah, seperti ini. Kemudian lihat jarum bergerak ke kanan di skala ohms, ini skala ohm yang paling atas, dan lihat apakah posisi jarum tepat di angka 0. Jika sudah tepat di angka 0 pada skala ohm berarti sudah presisi. Kalau belum silahkan putar knob di sini. Nah, kelihatannya sudah geser, sudah tepat, tidak perlu digeser. Lalu lepaskan. Ya, ini kalibrasi yang sangat mudah dan sering saya lakukan. Tujuannya hanya satu, untuk menghasilkan pembacaan yang akurat. Baik, di sini akan saya perlihatkan bagaimana mengecek sekring satu persatu. Saya contohkan di sini sekring tipe tabung seperti ini. Kita lihat ya skalanya. Nah, tester bergerak ke kanan dan mendekati angka 0. Artinya apa? 0 ohms. Artinya tidak ada hambatan. Sehingga jika dialiri arus ya, jadi makna hambatan 0 ohm itu artinya tidak ada hambatan atau mendekati 0, hambatannya kecil, sehingga kalau dilewatkan arus itu pasti mengalir. Seperti multitester ini, kalau kita hubungkan ke kutub-kutub dari sekring ini maka arus akan mengalir, ya, ditandai dengan hambatannya 0 ohm. Ya, bagaimana dengan sekring yang lain? Ya, sama ya sobat otomotif, tidak beda jauh. Untuk sekring yang lain kita tempelkan di kutub-kutubnya, kita baca hasilnya. Nah, sama, hambatannya juga mendekati 0 ohm. Artinya apa? Artinya sekring dalam keadaan baik atau tidak terputus, ditandai dengan hambatannya mendekati 0 ohm. Baik, saya akan uji sekring yang tipe terbaru ya, blade fuse atau tipe pisau yang sepeda motor injeksi. Kita cek sama-sama, perhatikan skala multitester. Nah, skala multitester menuju angka 0 juga, atau mendekati angka 0 ohms. Artinya apa? Artinya nilai hambatan kecil sekali atau bahkan tidak ada yang menghambat. Jadi pada dasarnya ketika kita posisikan di kali 1 ohm ini ada arusnya ya sobat otomotif, ada probe negatif, ada arusnya yang mengalir kemudian menuju rangkaian, maksud saya rangkaian sekring ini, sehingga akan terbaca pada multitester nilai hambatannya apakah ada yang menghambat, dan ternyata ini hambatannya 0 ohm, artinya hambatan sangat kecil sekali ya, alias tidak ada yang menghambat, sehingga arus akan kembali ke multitester sehingga menggerakkan jarum pada multitester mendekati 0 ohms. Baik sobat otomotif, selanjutnya saya akan cek untuk sekring yang terakhir ya. Kita lihat
bagaimana kondisinya. Kita singkirkan dulu, kita lihat apa yang terjadi kalau kita cek. Bisa sobat otomotif perhatikan di sini, jarum multitester tidak bergerak sama sekali, alias terbaca hambatannya di sini angka terbesar 2 kilo ohm. Artinya apa? Sekring ini dalam keadaan putus atau tidak ada hubungan, dengan ditandai multitester tidak bergerak sama sekali atau menunjuk hambatan paling besar. Ya, ya, jadi saya berharap dari pengalaman ini sobat otomotif tidak terkecoh ya, karena kadang sepengetahuan saya sobat otomotif untuk mengecek sekring itu hanya dilihat secara kasat mata ya, seperti ini. Oh, sekringnya putus, oh sekringnya tidak putus. Bagaimana dengan sekring seperti ini? Tentunya sobat otomotif akan bingung ya, ini putus atau tidak. Makanya harus kita gunakan alat ukur yang benar ya. Jadi ini berdasar pengalaman saya saja. Jadi kita saling bertukar pengalaman biar nanti kedepannya tidak terjadi kesalahan lagi ya, untuk menganalisa komponen kelistrikan pada sepeda motor. Karena sekring ini sangat vital ya sobat otomotif, dia komponen awal yang dialiri arus listrik dari baterai, sehingga ini fungsinya sangat penting sekali. Baik sobat otomotif, itu cara mengecek sekring ya, kondisinya putus atau tidak. Jangan hanya dilihat secara kasat mata, tapi buktikanlah dengan multitester putus atau tidak, karena tipe sekring seperti ini tidak mungkin Anda lihat secara visual. Putus atau tidak harus kita cek menggunakan multitester. Tadi terbukti ternyata putus ya. Berbeda dengan tipe seperti ini ya, mungkin bisa sobat otomotif lihat secara kasat mata. Nah, kecuali yang sudah gelap mungkin nggak kelihatan. Juga yang seperti ini kalau sudah terbakar pun ya, dan warnanya gelap, kadang masih terhubung. Jadi untuk pembuktiannya harus menggunakan alat ukur yang benar. Baik, itu cara pengecekan multitester menggunakan avometer atau multitester yang tipe analog. Bagaimana yang tipe digital? Saya rasa hampir sama dan tidak beda jauh ya sobat otomotif. Jadi ini hanya sebagai pembanding aja. Kalau yang sekring tipe ini Anda tidak bisa melihatnya secara kasat mata, tapi kalau yang seperti ini bisa dilihat ya. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menggunakan multitester digital seperti apa. Saya matikan dulu ya yang analog. Ya, lalu kita menuju multitester yang tipe digital. Sama multitester digital kita putar pada posisi kali 1 ohm atau hambatan yang paling rendah. Kemudian jangan lupa dikalibrasi, meskipun ini digital tetap kita kalibrasi biar kita tahu bahwasanya dalam keadaan baik. Terbukti dengan ketika saya hubungkan probe positif dan negatifnya, angka menunjukkan mendekati 0 ohms atau tidak ada hambatan yang menghalangi arus mengalir dari probe ini menuju kembali ke multitester. Baik, untuk yang tipe digital pengecekannya mudah dan sama. Kita tinggal tempelkan di kedua ujung-ujung sekring ini ya, apakah ada kontinuitas. Kita cek sama-sama sobat otomotif. Nah, ada kontinuitas dengan ditandai hambatan 0 ohm ya. Kemudian yang ini sama, kita cek ada kontinuitas dan ditandai dengan hambatan mendekati 0 ohm. Artinya apa? Hambatannya kecil sekali. Dan satu lagi kita cek sama seperti ini, dan
terlihat angka juga mendekati 0 ohm, 0,01 ohm. Artinya apa? Hambatan sangat kecil sekali, alias tidak ada yang menghambat arus yang mengalir melewati probe. Ya, perlu sobat otomotif ketahui, untuk mengecek sekring tipe pisau bisa juga dilakukan seperti ini ya sobat otomotif. Dengan Anda menempelkan di bagian atasnya lah, tanpa melepas sekring ini dari soketnya, sehingga akan mempermudah sobat otomotif. Sini terbaca nilai hambatannya sama 0,01 ohm. Untuk jenis sekring tipe pisau memang ada kemudahan ya sobat otomotif, cukup Anda tempelkan di bagian atasnya seperti ini ya. Lalu akan terbaca nilai hambatannya ya. Jika angka mendekati 0 ohm artinya hambatannya kecil atau tidak ada yang menghambat. Bagaimana dengan sekring yang seperti ini sobat otomotif? Kadang sekring seperti ini sifatnya mengecoh kita ya, kita tidak tahu putus atau tidak, sehingga kita perlu mengeceknya menggunakan multitester. Kita coba sobat otomotif bagaimana kondisinya sekring yang ini, cek. Nah, terbukti ketika saya cek multitester diam, tidak bergerak, atau angkanya tetap. Kita lihat lagi ya, di sini kita dekatkan. Nah, ini artinya apa? Hambatannya besar karena angkanya di depan, bukan di belakang. Angka di depan menunjukkan hambatan terbesar, bisa 1 mega ohm, bisa 1 kilo ohm. Artinya apa? Yang menghambat arus melewati probe ini besar. Bisa dikatakan sekring ini terbuka rangkaiannya atau terputus. Terbukti dengan nilai hambatannya besar ya. Di sini 1 kilo ohm atau 1 mega ohm, bukan di belakang. Kalau di belakang itu hambatan kecil, artinya 1 ohm. Ya, baik. Untuk meyakinkan dari apa yang sudah kita praktekkan, di sini saya akan mencoba menggunakan catu daya sebagai alat pembukti ya. Alat pembukti apakah sekring ini putus atau tidak. Ini sering saya lakukan apabila kita tidak menemukan alat ukur ya. Jadi kadang di bengkel kita sebagai mekanik kadang alat ukurnya terbatas atau jumlahnya hanya ada 1 atau 2 sedangkan sedang dipakai. Kita bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan catu daya. Untuk komponen kelistrikan umumnya kita gunakan catu daya sebesar 12 volt sesuai dengan tegangan dari baterai atau aki. Baik, di sini saya sudah menyiapkan catu daya ya. Catu daya saya dari sebuah power supply atau adaptor. Ini kita bisa rakit sendiri, saya sering merakitnya ya untuk membuat catu daya ini. Nanti di lain kesempatan akan saya jelaskan cara merakit catu daya 12 volt atau lebih untuk mengisi aki ya, atau mengisi baterai. Baik, untuk awal kita cek dulu catu daya ini apakah normal dengan cara memutar multi pada VDC 20 volt, karena kita mau mengecek tegangan standar baterai ya. Ini sudah saya standarkan dengan tegangan baterai apakah terbaca 12 volt. Kita lihat saudara sobat otomotif, perhatikan angka pada multi. Nah, terbaca 12,10 volt. Ini artinya apa? Tegangan sudah sesuai dengan tegangan baterai atau aki, berkisar 12, sekian volt. Ini sudah sesuai standarnya. Baik, untuk langkah selanjutnya saya siapkan bohlam. Bisa bohlam apa saja ya, bisa gunakan bohlam sen, bisa gunakan bohlam lampu kota ya, sebagai alat penguji saja. Tentunya bohlam ini harus dalam keadaan baik. Bagaimana kita mengerti dengan keadaan baik? Kita cek dengan multi, lalu kita tes pada elektrodanya. Anda lihat hambatan mendekati 0 ohms, 0,06 ohm.
Artinya apa? Ada kontinuitas atau ada hubungan pada filamen dari lampu pijar ini. Ya, jika ada kontinuitas dari lampu pijar ini bisa digunakan sebagai alat penguji, ya, alat penguji dari komponen kelistrikan. Di sini yang saya praktekkan adalah untuk sekring. Ya, baik, tidak ada salahnya kita uji juga bohlam ini dengan satu daya, apakah dia menyala. Kita lihat saudara, ya, sobat otomotif, perhatikan apakah lampu menyala. Ingat, ini lampu AC DC, jadi tidak mengenal kutub, bisa Anda pasang terbolak-balik. Lihat, nah, perhatikan sobat otomotif, lampu menyala. Nah, saya lepas, padam, nyala lagi, padam, nyala lagi. Nah, ini menandakan lampu dalam keadaan normal, terbukti dengan dicek nilai hambatannya juga mendekati 0 ohms. Baik, saya singkirkan dulu sobat otomotif. Untuk mode testernya, kita akan mencoba mengecek sekring ini dengan bohlam ini. Tentunya Anda butuh satu daya. Bagaimana caranya? Mudah sekali ya sobat otomotif. Kita tinggal hubungkan seperti ini rangkaiannya, ya. Lalu kita kontakkan ini. Nah, ini menandakan sekring tidak putus, ya, sekring tidak putus sobat otomotif karena ditandai dengan lampu menyala. Kita lihat lagi ya sobat otomotif, perhatikan, nah, menyala. Baik, kita uji sekring yang lainnya sobat otomotif, yang tipe pisau blade fuse. Sama, kita sambungkan rangkaiannya sobat otomotif, apakah menyala. Lampu menyala sobat otomotif. Ini menandakan sekring dalam keadaan baik atau tidak putus karena dia bisa dilewati arus, ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk sekring yang terbaru ini, ya. Sepeda motor tipe injeksi sudah menggunakan sekring tipe blade fuse tapi modelnya kecil seperti ini sobat otomotif, ya. Kita coba juga sobat otomotif, apakah menyala. Menyala sobat otomotif. Artinya apa? Artinya sekring ini dalam keadaan baik atau tidak terputus. Terbukti ketika Anda uji dengan beban akan menyala. Sebenarnya untuk menguji bisa gunakan beban yang lain, tapi ini untuk mempermudah saja sobat otomotif. Bisa Anda gunakan klakson, bisa juga Anda gunakan lampu pijar yang lain. Ini lampu stop lamp atau lampu belakang. Bisa juga Anda gunakan lampu LED, ya, seperti ini sobat otomotif, ya. Jadi saya gunakan ini aja biar kelihatan pencahayaannya, jadi ketika sekring putus tidak terlihat. Baik, saya akan gunakan cek sekring yang ini yang terakhir, apakah bisa menyala. Kita cek ya sobat otomotif, karena sekringnya tidak kelihatan dalamannya sehingga tidak kita bisa prediksi apakah putus atau tidak, sehingga untuk mengujinya kita tempelkan seperti tadi. Nah, terlihat lampu tidak menyala. Artinya apa? Artinya sekring dalam keadaan terputus atau terbuka rangkaiannya. Dengan cara Anda uji menggunakan beban, dia tidak menyala, ya. Cara seperti ini memang sangat praktis, mudah. Yang penting sobat otomotif punya satu daya 12 volt, ya. Untuk cara merangkai satu daya 12 volt mungkin akan saya jelaskan di lain kesempatan. Baik, itu ya sobat otomotif, kita sudah belajar banyak bagaimana mengecek kondisi sekring dari berbagai jenis dan berbagai model, dari yang kondisi normal dan putus dan bahkan tidak kelihatan bagian dalamnya.
Ini yang perlu kita waspadai, karena apa, ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Mungkin sobat otomotif selama ini melihat secara kasat mata, Anda bisa lihat seperti ini dalamnya ya, kelihatan dalamnya, namun tidak berlaku untuk sekring yang model seperti ini. Jadi Anda perlu uji, perlu ukur, dan perlu tes dengan beban apakah sekring dalam keadaan baik atau tidak. Baik sobat otomotif, itu saja penjelasan saya di kesempatan hari ini. Walaupun sedikit dan hal sederhana yang kita bicarakan, semoga bermanfaat sehingga nanti sobat otomotif tidak lagi mengalami kesulitan bagaimana mengecek kondisi sekring. Tidak hanya dilihat secara kasat mata, tapi perlu dicek dengan multitester, dan kemudian sobat otomotif bisa uji dengan catu daya ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan untuk hari ini, silakan sobat otomotif untuk mengecek sekring jangan hanya dilihat secara kasat mata, tapi silakan diukur menggunakan multitester baik digital maupun analog, dan bisa juga dicek dengan catu daya, kemudian dihubungkan dengan beban. Di sini saya contohkan bebannya adalah lampu pijar untuk lampu kota ataupun lampu sen. Baik sobat otomotif, demikian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil hikmahnya untuk hari ini, jadi sekring itu merupakan sebuah jembatan arus yang mempunyai batas kemampuan. Jika arus yang melewatinya melebihi batas kemampuannya, dia akan putus. Contohnya sekring yang ini sudah putus ya sobat otomotif, dia sudah melewati batas kemampuannya sehingga sekring akan mulai panas, memijar, dan akhirnya melebur. Jadi saya animasikan, saya kontekstualkan sebuah jembatan. Jika jembatan itu adalah sebagai pelewat kendaraan, motor, truk, atau apapun, itu juga punya kemampuan atau punya batasan yang disebut dengan tonase. Jadi kalau tonasenya melebihi kemampuan jembatan ini akan mengalami kerusakan dan bahkan akan roboh sehingga tidak bisa dilewati lagi. Sama sekring, jika Anda baca di sini ada satuannya 10 ampere. Artinya apa? Jika arus yang melewatinya melebihi 10 ampere, maka sekring akan mulai panas. Panas ini akan mengakibatkan memijar pada penghantarnya, dan akhirnya lama-kelamaan akan putus, atau bahasa teknisnya adalah melebur, karena sekring ini adalah sebuah pengaman lebur. Baik sobat otomotif, itu saja yang ingin tak sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetaplah belajar dan jangan mudah untuk menyerah. Kita selalu berbagi pengalaman khususnya pada bidang otomotif. Jumpa lagi dengan saya di kesempatan lain, tentunya untuk pembahasan masalah komponen kelistrikan otomotif yang lainnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat, tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.